Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Yohanes 20 ayat 1 sampai 10, saya sudah janjikan minggu kemarin kita akan bicara tentang murid yang lain setelah para wanita atau para perempuan yang datang ke kuburan Tuhan Yesus pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan dia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Kita sudah bicara minggu kemarin tentang, kita sudah merenungkan bersama-sama bagaimana para murid Tuhan melupakan apa yang pernah Tuhan katakan bahwa dia akan bangkit. Dia akan bangkit, dia mati tapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia mati tapi dia katakan bahwa aku berkuasa memberi nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Dia memberikan nyawanya. Tidak ada yang dapat mengambil nyawa Tuhan. Tidak ada. Tidak ada yang dapat mengatur Tuhan untuk apapun. Tidak ada yang dapat mengatur Tuhan untuk apapun. Dia adalah Tuhan. Dia melakukan apa yang dia kehendaki. Dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Dan saudara, kita pasti sangat tahu bahwa banyak kali kita tidak mengerti apa yang Tuhan lakukan. Bukankah ada banyak air mata? Bukankah ada banyak permohonan? Bukankah ada banyak sekali hal yang kita bilang pada Tuhan, Tuhan kenapa seperti ini? Kenapa menjadi seperti ini? Kenapa Tuhan? Saya pengennya seperti ini. Seperti ini, dan ini. Tapi kenapa jadi seperti ini? Saudara, kita tidak dapat mengatur Tuhan. Kita bisa memiliki sesuatu hanya karena kemurahan Tuhan semata. Hanya karena kemurahan Tuhan. Karena dia mengatur apa yang dia mau. Dia mengatur sejarah dunia ini. Dia mengatur apa yang terjadi. Dia mengatur bintang-bintang di langit sana. Dia mengatur Bima Sakti. Dia mengatur apapun yang ada di dunia ini. Bahkan dia mengatur bagian terkecil dari tubuh kita. Tuhan atur. Kenapa? Karena dia penguasa. Dia Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia pernah katakan kepada murid-muridnya, satu kali kelak saya akan pergi. Saya akan dianiaya oleh orang-orang berdosa dan mereka akan membunuh saya. Tetapi pada hari yang ketiga saya bangkit. Pada hari yang ketiga aku bangkit. Aku akan bangkit. Itu sudah dikatakan kepada murid-muridnya. Berkali-kali dia katakan kepada murid-muridnya. Tetapi ternyata saudara, ada saat memang melupakan apa yang Tuhan katakan. Itu yang kita renungkan minggu lalu. Ada saat kita melupakan apa yang Tuhan katakan. Kenapa? Bisa jadi karena kesedihan, terlalu berat. Bahkan bisa jadi karena memang kita sebagai manusia yang lemah, kita ada saat di mana kita tidak lagi melihat Tuhan. Tidak lagi memandang Tuhan. Padahal kita bahkan bisa kita lupa bahwa kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Seorang berkata dalam doanya, Tuhan, jika bisa, hadirlah Engkau di sini sekarang. Saya sakit, Tuhan. Saya sakit. Saya kuat, Tuhan, menanggung sakit ini. Tapi boleh enggak, Tuhan? Jangan seluruhnya sakit. Jangan seluruh badan saya sakit. Bisa enggak sakitnya dikasih satu persatu supaya saya kuat. Saya tidak meragukan Engkau, Tuhan. Tapi bisa enggak Engkau ada di sini dan bilang pada saya mengasihimu. Bukankah ada saat seperti itu? Bukan, mungkin kita tidak melupakan Tuhan bilang begini, aku menyertai engkau senantiasa. Aku tidak pernah meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tapi bukankah ketika ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita berkata seperti itu pada Tuhan, Tuhan, jika bisa,
Seandainya bisa Tuhan. Seandainya bisa. Saudara, itu yang terjadi dengan murid-murid juga. Ketika mereka datang pada Tuhan, di kuburan tuh. Mereka datang di kubur. Mereka datang untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dan minggu lalu yang kita renungkan adalah para perempuan itu dikatakan oleh malaikat. Malaikat bilang, bukankah sudah dikatakan? Bukankah dia sudah katakan padamu? Saudara, saya sempat bilang minggu lalu. Ketika lupa apa yang Tuhan katakan. Ketika melupakan apa yang Tuhan katakan. Mungkin kita tidak sengaja melupakan itu. Tapi sekali lagi, ketika hati kita lagi gundah. Ketika ada masalah dalam hidup kita. Kita sepertinya menjadi orang yang berjalan tanpa mengingat apa yang Tuhan katakan. Tetapi pada waktu itu, yang minggu lalu saya katakan, pada waktu itu, ketika murid-murid para wanita itu datang di kuburan, malaikat bilang, bukankah dia katakan? Sehingga saya sempat katakan minggu lalu, kalau kita bisa berdoa pada Tuhan, saya bisa minta pada Tuhan, atau bisa bilang pada malaikat, tolong ingatkan saya satu waktu jika saya melupakan apa yang Tuhan katakan. Tuhan, tolong ingatkan saya apabila satu waktu saya melupakan apa yang Kau katakan. Supaya saya tidak mempermalukan Tuhan. Supaya saya ingat apa yang Tuhan katakan kepada saya. Karena saya lemah ya Tuhan. Banyak kali saya melupakan apa yang Kau katakan. Saya bahkan tidak lagi melihat kuasa-Mu. Saya bahkan melihat persoalan-persoalan yang ada dalam hidup saya. Sehingga saya harus datang dan bingung kenapa jadi seperti ini. Itu yang terjadi sekarang dengan Petrus. Minggu lalu kita bicara tentang perempuan-perempuan itu. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi dengan Petrus. Pagi-pagi benar Maria ke kuburan. Dia sampai di kuburan itu. Yohanes pasal 20 ayat 1. Dia sampai di kuburan dan dia melihat bahwa batu yang menutup kubur itu, bahwa kubur itu telah bergeser. Maria ke kubur itu dia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria nggak lihat ke dalam. Maria balik dan lari menuju Petrus. Kok Petrus ya? Saudara tahu Petrus? Kenapa Petrus? Petrus di antara murid, dia selalu orang yang paling vokal. Di antara murid, Petrus adalah orang yang selalu tampil di depan. Dan Tuhan selalu mengajak Petrus kemana Tuhan pergi. Ada Petrus dan Yohanes. Petrus selalu bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan Tuhan pernah bilang pada Petrus, di atas batu karang ini, aku akan dirikan jemaat. Petrus selalu bersama-sama dengan Tuhan. Ke gunung bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan, selalu ada Petrus di situ. Dan Petrus yang berkata pada Tuhan, mereka bisa goncang imannya Pak Tuhan. Saya tidak akan goncang iman saya. Saya tidak akan goncang iman saya. Saya mau mati bersama-sama dengan Engkau. Saya tidak akan goncang iman saya. Dan dia katakan itu kepada Tuhan. Apakah dia katakan dengan tidak sungguh-sungguh? Dia katakan dengan sungguh-sungguh. Karena itulah Petrus. Itulah seorang rasul yang dipilih Tuhan. Yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan selalu katakan apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Dan Petrus bilang, saya akan mati bersama-sama dengan engkau. Saya tidak akan menyangkal engkau. Itu Petrus, saudara. Dia berlari-lari mendapatkan Petrus. Maria Magdalena berlari mendapatkan Petrus. Berlari mendapatkan Petrus. Juga murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ini murid yang dikasihi Yesus, ini penulis kitab ini ya. Kitab Yohanes maksudnya. Dia menggunakan kata itu. Kalau di Perjanjian Baru, selalu murid yang dikasihi itu berhubungan dengan, atau itu tercatat dalam kitab Yohanes. Dia tidak tulis namanya Yohanes, tapi selalu tercatat di situ. Oke. Seperti itu. Dia datang dan bilang pada Petrus, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maria Magdalena. Maria ke kubur duluan pagi-pagi sekali dia ke sana. Setelah dia sampai, batu tidak ada di situ.
Dan di kesimpulan Maria waktu itu adalah Tuhan sudah diambil orang. Dan dia bilang pada Petrus, Tuhan sudah diambil orang. Dan Petrus, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat dari Petrus sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Saudara, dalam situasi seperti ini, ketika Petrus lagi sendirian, kalau Petrus, maksudnya sendirian, maksud saya adalah ketika dia merenung sendiri ya, ketika dia berada sendiri. Saudara, Tuhannya sudah mati di kayu salib. Dia lihat Tuhannya mati di kayu salib. Dia lihat Tuhannya dikuburkan. Dia tahu Tuhannya dikuburkan. Menurut saudara, bagaimana perasaan Petrus saat itu? Bagaimana perasaan para murid-murid waktu itu? Bagaimana perasaan mereka ketika Tuhan yang mereka kasihi, Tuhan yang selalu kepada mereka selalu mengatakan yang benar, dan kepada Tuhan itu selalu mereka bergantung, lalu sekarang Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu mati di tangan orang-orang berdosa, dibunuh oleh orang-orang yang seharusnya tahu bahwa Tuhan itu baik. Bagaimana perasaan Petrus, saudara? Saya pernah berada dalam kesedihan. Saya kira saudara juga. Kita pernah dalam keadaan sedih. Sedih kenapa? Orang tua saya meninggal. Orang yang saya kasihi meninggal. Sedih sekali saya. Saya selalu berpikir tentang itu. Kenapa? Ketika orang yang saya kasihi sakit atau ketika orang yang kita kasihi sakit, kita akan bilang ke dia, jangan takut ya, ada saya. Saya akan jaga engkau. Jangan takut. Ada saya jaga engkau. Ya, saudara. Kalau kita yang sakit, kita bilang apa? Kalau kita yang sakit, mungkin kita akan bilang, saya tidak tahu apa yang saya mau lakukan. Tapi terima kasih engkau sudah mengurus saya. Terima kasih engkau mengurus saya. Lalu kalau orang yang kita kasih itu, kalau orang yang kita kasih itu pergi, bukankah kita akan duduk dan merenung? Kenapa saya tidak urus dia dengan baik? Kenapa saya tidak urus dia dengan baik? Kenapa pada waktu hidup saya tidak senangkan dia? Kenapa pada waktu hidup saya tidak urus dia dengan baik? Sekarang saya sendirian. Sekarang saya mengalami masalah. Biasanya saya bersama-sama dengan dia. Apakah itu orang tua saudara? Suami atau istri? Aduh, kenapa saya tidak urus dia dengan benar ya? Tuhan, jika engkau beri waktu, jika engkau beri kesempatan kedua, beri saya waktu itu, supaya saya bisa urus orang yang saya kasihi itu. Supaya saya bisa urus dia dengan baik. Sekalipun saya harus menderita mengurusi dia. Karena sulit kan saudara kalau ngurus orang sakit ya. Ya. Kalau saudara punya uang, kalau ada orang sakit, saudara boleh gunakan uang saudara supaya diurus sama suster kah? Diurus oleh siapakah? Ya. Ada berapa anak-anak yang apa? Anak-anak yang durhaka itu. Ya. Kalau minta uang ke orang tua pintar sekali. Tapi ketika orang tuanya sakit, dia cuma lewat-lewat saja. Ada begitu? Nggak ada ya? Jangan sampai ya. Setelah sudah lewat semuanya baru dia berpikir, aduh, kenapa saya tidak urus dari dulu ya? Seandainya ada waktu kedua, saya akan lakukan yang terbaik. Tidak heran kalau Tuhan bilang hormatilah orang tuamu. Tidak heran kalau Tuhan bilang kasihilah sesamamu. Karena ada saat ketika kita kehilangan orang yang kita kasih, kita akan sakit sekali. Bagaimana dengan Petrus, saudara? Bagaimana dengan Petrus? Saya sudah katakan tadi, Petrus selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan bilang pada Petrus, Petrus, nanti satu waktu kalian 12 ini, ya, akan duduk di atas tahta untuk menghakimi. Saudara boleh baca di Lukas pasal 22. Ya. Akan menghakimi 12 suku Israel. Kalian. Karena Petrus bertanya pada Tuhan, apa kami sudah tinggalkan segala sesuatu, apa yang kami dapat?
Tuhan, kami sudah tinggalkan segala sesuatu, perahu sudah saya tinggalkan, ikan-ikan yang kau beri pada saya tinggalkan, orang-orang yang saya kasih saya tinggalkan, sekarang saya mau dapat apa darimu? Saya mau dapat apa? Sudah saya tinggalkan semuanya. Saya mau dapat apa Tuhan? Dia tidak tanya pada waktu Tuhan bilang begini padanya, Petrus, aku akan jadikan engkau penjala manusia. Petrus gak tanya, lalu saya dapat apa? Tuhan bilang engkau akan menjala manusia. Petrus nggak nanya bagaimana caranya, tapi setelah berjalan waktu, baru Petrus tanya, Tuhan, nanti saya dapat apa kalau saya ikut engkau? Dan Tuhan bilang, engkau dapat lebih dari engkau tinggalkan. Engkau dapatkan lebih dari yang engkau tinggalkan. Engkau akan duduk di atas 12 tahta. Petrus, bahkan gereja yang luar biasa bilang, dia akan pegang kunci surga. Akan ada orang yang sangat percaya itu. Kita tidak seperti itu, percaya bukan Petrus yang pegang kunci surga. Tapi Petrus yang mendapat perintah dari Tuhan. Petrus, engkau adalah saksiku. Dan Petrus sangat tahu, oke, sekarang nanti saya akan duduk di atas 12 tahta. Saya akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan saya. Saya akan dapat sesuatu. Dan apa yang Petrus katakan? Lukas pasal 22. Pada waktu malam, dia bilang begini kepada Tuhan. Tuhan, ya kan? Yang ini di pasal 20, di percakapan waktu malam ya, perjamuan malam kalau saudara mau baca di situ. Ya kan? Yang di apa? Ayat 24 sampai 38 kalau saudara baca di situ. Kamu ya, kamu tetap tinggal bersama-sama aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Kamu akan makan dan minum semaja dengan aku dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 Israel. Lalu Tuhan bilang pada Simon, ayat 31, Simon, Simon, itu Petrus, saudara, itu nama aslinya. Simon, Simon, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara perhatikan, begitu perhatiannya Tuhan Yesus kepadanya. Begitu perhatiannya Tuhan kepada Simon, kamu lihat iblis sedang berada bersama-sama. Di dekat engkau. Tuhan bahkan katakan padanya, Petrus, engkau pikirkan bukan yang dipikirkan Allah. Engkau pikirkan apa yang dipikirkan manusia. Petrus, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara, Tuhan peduli kepada Petrus. Sangat peduli. Sangat peduli. Dan Petrus, apa yang Petrus katakan? Ketika Tuhan begini, Petrus, iblis telah menuntut engkau untuk menampi kamu seperti gandum. Tapi aku berdoa kepadamu, Petrus, supaya imanmu jangan gugur. Aku berdoa kepadamu, saudara, kalau saya berada di pihak Petrus juga pun saya akan seperti itu. Ketika Tuhan yang saya percaya, yang sudah menjanjikan kepada saya akan duduk di atas 12 tahta. Saya akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Saya akan menjadi orang besar nanti ketika Tuhan datang sebagai raja. Lalu Tuhan bilang, Sony, iblis sedang menampi engkau. Tapi aku berdoa padamu. Berdoa untuk engkau. Supaya imanmu jangan gugur. Saudara, nanti berikut saudara akan tahu kenapa Petrus kuat. Kenapa akhirnya Petrus berdiri dan bilang pada dunia, salibkan saya. Salibkan saya. Tapi jangan salibkan saya seperti Tuhan saya. Salibkan saya berbeda dengan Tuhan saya. Taruh saya kepala saya di bawah. Jangan taruh kepala saya di atas. Karena saya berbeda dengan Tuhan saya. Kenapa Petrus sampai seperti itu? Tuhan janji di sini. Aku berdoa kepadamu Petrus. Supaya imanmu jangan gugur. Petrus berdiri pada waktu itu. Sebelum dia mati sebagai martir. Dia berdiri dengan Tuhan. Aku bersedia masuk penjara. Itu ayat 33 dalam Lukas 22. Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Saudara pikir Petrus main-main? Saudara, dia nggak main-main.
Petrus tidak main-main. Petrus memang berkata seperti itu. Itulah iman. Itulah imannya Petrus. Itulah pemahaman Petrus. Itulah tekad Petrus. Itulah Petrus. Saya Tuhan, saya mau masuk penjara bersama-sama dengan Engkau. Bahkan mati bersama-sama dengan Engkau. Apakah karena menjadi duduk di 12 tahta? Mungkin. Tapi Petrus sudah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan sedang berkata bahwa dia akan meninggalkan dunia ini. Cawan ini, anak manusia memang akan pergi, itu ayat 22. Seperti yang telah ditetapkan akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Ini juga yang memicu Petrus. Ada yang akan menyerahkan Tuhan kita. Dan saya bukan orang itu. Ada yang akan menyerahkan Tuhan. Dan bukan saya. Tuhan, saya mau mati bersama-sama dengan Engkau. Tuhan sudah bilang tadi, Petrus, iblis sedang menampi engkau. Apa yang Petrus buat, saudara? Tuhan bilang, kita akan pergi ke Getsemani, saya akan berdoa di sana. Yang bawa pedang boleh bawa, dan Petrus bawa pedang. Ketika sampai di sana dia tertidur saat Tuhan berdoa. Mulai, apa yang Tuhan katakan terjadi? Iblis sedang menampi engkau, dia tidur. Tuhan datang, apakah kamu tidak dapat berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Petrus mungkin sambil kucek mata. Capek sekali. Ya, Petrus tertidur. Tetapi ketika suara ribut, orang-orang datang, berisik, ada orang-orang datang. Apa yang Petrus lakukan? Ketika ada orang mendekati Tuhannya, Malkus namanya, dia ambil pedang itu, dan dia sabet. Cuma Petrus kurang ahli. Ataukah karena ketakutan? Saya sudah berkali-kali khotbah ini. Saya sampai hari ini mikir bagaimana caranya Petrus tebas tapi kena kuping. Coba dia ukur dulu ya. Enggak. Terlalu marah. Tidak terkontrol. Ada 2 yang bekerja di samping Petrus. Iblis yang menampi. Dan ada Tuhan yang sedang berserah diri. Ada Tuhan yang sedang berserah diri. Dan kena kuping. Kenapa? Saudara ingat, Tuhan katakan engkau akan menjadi penjala manusia. Petrus, engkau nggak cocok jadi pembunuh. Tidak. Engkau tidak cocok. Aku sudah berdoa supaya imanmu jangan goyah. Saudara lihat ada kuasa Tuhan berjalan dalam kehidupan Petrus yang lemah itu. Yang tadi tidur. Lalu Tuhannya dibawa dan Petrus ikut. Petrus bukan penakut, saudara. Harusnya dia dikeroyok waktu dia tebas itu kuping orang. Harusnya mampus Petrus di situ sama orang-orang itu. Tapi Tuhan lindungi dengan mengambil kuping yang jatuh itu, tempelin lagi. Tuhan selalu berada bersama-sama dengan Petrus yang lemah itu. Tuhan selalu bersama-sama dengan Petrus yang selalu bunyi aja, asal bunyi. Ngomong aja dia. Apa yang ada di hatinya itu yang dia bilang. Lalu dia sampai pada waktu malam hari. Tengah malam ketika orang lagi, saudara perhatikan itu, kisah itu. Ya, dia sampai di situ. Di pengadilan, lalu orang bilang, engkau kan sama-sama dengan dia. Engkau kan sama-sama dengan Yesus. Petrus menyangkal Tuhan. Iblis sedang menampi engkau, Petrus. Terjadi apa yang Tuhan katakan dalam hidup Petrus. Iblis sedang menampi engkau, Petrus. Bukankah engkau sama-sama? Aku tidak kenal orang itu. Tuhan sudah katakan Petrus. Itu di Lukas 22 tadi ya. Petrus, aku berkata kepadamu, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal aku. Bahwa engkau mengenal aku. Tuhan kan sudah bilang juga. Sudah bilang, Petrus, nanti engkau akan menyangkal aku. Itu nggak jauh loh waktunya, saudara. Cuma mungkin sore sampai tengah malam. Tapi Petrus lupa engkau akan menyangkali aku 3 kali. Dan kalau pengadilan itu ada di dalam, Petrus ada di luar sana. Yesus lagi digebukin di sini, dipukuli Tuhan Yesus. Petrus ada di luar, melihat Tuhannya dari jauh. Apakah engkau bersama-sama? Bukankah engkau bersama-sama dengan dia? Aku dengar logatmu. Aku tahu engkau, Petrus. Aku tidak kenal dia.
Pada saat Petrus mengatakan itu, Tuhan cuma mengangkat wajah dan menyentuh hati Petrus di luar sana. Maka menangislah Petrus. Pada waktu itu Tuhan cuma mengangkat wajah dan melihat Petrus di luar sana. Menyentuh Petrus dari hatinya. Menyentuh dengan hati. Menyentuh di hatinya, dan Petrus ingat, ayam berkokok. Saya menyangkal Tuhan. Dia menangis di situ, saudara. Lalu dia pulang. Situasi itulah yang terjadi pada waktu Petrus sedang menunggu. Tuhan sudah dikubur. Saudara, saya sedih mengatakan ini. Sangat sedih saya. Saya berusaha untuk tidak. Saya cukup kuat. Ketika saya berusaha untuk berada di posisi Petrus, saya baru bilang pada Petrus, ini Sony baru bilang pada Tuhan, Tuhan, saya tidak akan menyangkali Engkau. Tidak akan. Kalaupun saya mau mati dengan Engkau. Saya mau melayani Tuhan, saya tidak akan mundur. Kalaupun saya mau mati dengan Engkau. Tuhan bilang, Sony, Engkau akan menyangkali aku. Lalu dengan gagahnya saya mencoba mengambil pedang dan menebas leher orang. Tapi karena gugup dan takut dan sebagainya. Dan memang Tuhan bilang, kau tidak cocok untuk bunuh orang. Cuma kena kuping. Lalu Tuhan tempelin dan Tuhan saya dibawa, dipukuli di panjang jalan. Sampai di tempat pengadilan dia dipukuli. Dari siang sampai malam dipukul Tuhan saya. Lalu saya berdiri di situ melihat. Dan ada orang bilang, Sony, kamu sama-sama dengan Tuhan Yesus kan? Kamu kan selalu sama-sama dengan Tuhan. Oh, sorry. Wah, lo salah lihat. Kamu salah lihat. Enggak kamu. Pasti kamu salah lihat. Banyak orang mirip saya. Lalu ada perempuan bahkan datang dan bilang, Sony, kamu kan sama-sama dengan dia. Itu kata, oh kamu salah kamu. Kamu salah, tapi sambil lari, sambil jalan. Kamu salah. Saudara, ada berapa banyak orang yang begitu? Apa cuma Sony? Hah? Ketika ditanya, kamu orang percaya? Wih. Kita bilang kita mesti berhikmat, Pak. Banyak jadi, kita lebih hebat dari Petrus? Enggak. Ya? Oh, bukan saya. Tuhan bilang, Tony, sebelum ayam berkokok, engkau menyangkali aku 3 kali. Ketika lihat Tuhan saya, fokusnya bukan lagi pada firman Tuhan yang berbunyi, saya sedang lihat Tuhan saya yang dianiaya. Lalu saya bilang, saya tidak kenal dia. Tuhan selalu, saya katakan minggu lalu, ada malaikat yang mengingatkan kepada murid-murid, kepada perempuan-perempuan, apa yang Tuhan katakan. Sekarang kepada Petrus, Tuhan ingatkan apa yang dia katakan kepada Petrus. Petrus tidak mengenal, aku tidak mengenal dia, aku tidak mengenal dia, aku tidak bersama-sama dengan dia. Padahal Tuhan bilang apa? Dimanapun kamu berada, aku ada bersama engkau. Tapi Petrus bilang, saya tidak kenal. Saudara lihat itu penyangkalan itu? Hah? Pernah nggak saudara merasa begini? Saya akan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan selalu bersama-sama dengan saya. Tapi ada saat kita bertindak seperti tidak mengenal Tuhan. Ya, saya tidak kenal. Apa yang Tuhan buat? Dia angkat wajahnya dari terang. Petrus ada di gelap sana. Tuhan nggak lihat Petrus. Tuhan tahu Petrus ada di mana. Engkau berdiri Petrus di antara begitu banyak orang. Tuhan tahu engkau ada di situ. Dan Tuhan lihat Petrus. Tuhan nggak bilang begini, Petrus, bukankah sudah aku katakan? Saudara hati-hati. Ada banyak kali Tuhan menegur kita bukan perlu dengan kata-kata. Kalau hidupmu menderita, kalau engkau jadi sakit, jangan langsung pikir begini, Tuhan hukum saya. Enggak. Tuhan cuma lihat kok. Tuhan cuma lihat. Lalu apa yang kita mau buat? Petrus menangis. Apa dia meninggalkan Tuhan? Tidak. Kenapa? Tadi saya bilang, Tuhan berdoa. Imanmu jangan gugur. Pada malam itu, pada hari Sabtu malam, Petrus sakit sekali. Mulai dari Jumat malam ketika Tuhan Yesus meninggal. Sampai Sabat itu, saudara bayangkan gak sakitnya para murid-murid. Betapa sedihnya pada para murid-murid. Karena Tuhan yang mereka kasih sudah meninggal, sudah mati, sudah dikuburkan. Mereka tidak bikin masalah, saudara.
Mereka tidak seperti Petrus yang menyangkal Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang diam saja. Mereka adalah orang-orang yang mengikut Tuhan saja. Dengan air mata, tidak punya masalah seperti Petrus. Jadi, kalau saudara mau berpikir tentang posisi Petrus pada waktu itu, betapa tertekannya Petrus, saudara. Tadi malam dia baru menyangkal Tuhan. Tadi malam dia baru hina Tuhan. Malam itu dia baru menyangkal Tuhan. Sepanjang hari Sabat itu dia diam, nggak tahu apa yang mesti dia lakukan. Di kepalanya pasti terngiang-ngiang. Bukankah sudah aku katakan, sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkali aku? Saudara, Petrus orang yang paling stres pada waktu itu. Kenapa? Dia menyangkali Tuhannya. Dia sudah berkata pada Tuhan, tidak, saya tidak akan menyangkal engkau. Lihat saya bawa pedang, saya akan bela engkau. Tapi cuma kena kuping, saudara. Lalu dia ikut Tuhan. Dan Tuhan bilang, kau akan menyangkali aku. Tuhan menatap dia di hatinya sekaligus. Bukan cuma di matanya. Dan Petrus lari dalam keadaan sedih seperti itu. Maria Magdalena datang pada pagi-pagi buta. Apakah Petrus baru bangun? Mungkin dia baru bikin jam doa pagi. Tuhan tidak ada. Saudara bayangkan Petrus. Saudara lihat bagaimana Petrus. Tuhanku tidak ada. Saya sudah menyangkali Tuhan saya. Saya sudah membuat dia sakit. Saya sudah membuat dia mati bagi saya. Sekarang dia tidak ada. Maria Magdalena, di mana Tuhan? Saya tidak tahu Petrus. Sudah diambil orang. Petrus membela Tuhannya dengan pedang. Petrus menyangkal Tuhan dengan kata-katanya. Tapi dia pernah bela Tuhan dengan pedangnya. Sekarang Tuhan tidak ada. Saudara bisa bayangkan bagaimana hati Petrus waktu itu. Dan dia berlari ke kuburan, saudara. Sialnya dia tidak lebih kuat dari Yohanes. Karena Yohanes masih muda. Yohanes lari lebih cepat daripada Petrus. Dan Yohanes tiba di situ. Tapi Yohanes tidak masuk. Yohanes cuma lihat sama seperti Maria Magdalena. Ternyata kubur sudah terbuka. Petrus masuk dan lihat Tuhannya tidak ada. Saudara lihat dia bilang apa di situ. Dikatakan di situ. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Kain kafan terletak di tanah. Kain yang mereka pakai untuk Yesus. Sudah ada di tanah. Kalau orang curi, nggak mungkin kain kafannya ditinggal. Kalau apa itu? Mayat itu. Jenazah itu diambil. Kenapa kain kafannya ada di situ? Ini pasti bukan dicuri orang. Kain kafannya ada di lantai. Dan yang berikut adalah sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus. Oke. Tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak samping di tempat yang lain. Sudah tergulung. Nggak mungkin orang curi ini, saudara. Jadi kalau ada orang bilang Yesus tidak bangkit, mungkin dicuri, salah. Karena kain kafan ada di situ dan kain pelu tergulung dengan rapi. Tidak mungkin dicuri orang. Petrus masuk ke situ dan dia lihat. Murid yang satu juga masuk di situ. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Dan ia melihatnya dan percaya. Petrus bilang, tidak ada Tuhan. Tapi kain kafan ada di sini. Kain pelu tergulung di sini. Tuhan tidak ada. Mereka sekarang lihat dan percaya. Pada awalnya mereka tidak tahu, mereka tidak percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Petrus ada sekarang di kubur Tuhannya dan Tuhan tidak ada. Dia berada di kubur Tuhan yang dia sangkali itu. Sekarang Tuhan tidak ada. Saudara, Tuhan melakukan apa yang dia katakan. Pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Engkau Petrus, aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Mereka melihat dan percaya. Ada banyak kali seperti Petrus. Kita mungkin sedang bertekad mengasihi Tuhan. Tapi dalam tekad mengasihi Tuhan itu banyak kali kita juga menyangkal Tuhan kita. Kita bertekad mengasihi Tuhan, Tuhan saya akan mengasihi engkau. Saya sungguh-sungguh mengasihi engkau Tuhan. Tapi banyak kali kita seperti Petrus. Di saat kita sedang berjuang mengasihi Tuhan, di saat itu juga kita menyangkali Tuhan kita. Benar? Di saat kita sedang berjuang untuk mau taat pada Tuhan. Di saat kita sedang berjuang mau memuliakan Tuhan dalam seluruh hidup kita.
banyak kali di saat seperti itu juga kita menjadi orang-orang yang seperti Petrus yang menyangkali Tuhan. Tetapi tolong ingat, Petrus tidak berhenti. Petrus tetap ikut Tuhannya dalam keadaan berdosa. Dalam keadaan yang menyangkal Tuhan, dosa, sangat berdosa, saudara. Karena Tuhan memberi dia makan. Tuhan mengajar dia dengan baik. Berjalan bersama-sama dengan, tapi tega engkau Petrus. Teganya engkau menyangkali Tuhanmu. Saudara, bukankah banyak kali Tuhan berkati kita dengan limpah? Bukankah banyak kali Tuhan memberi kita sesuatu yang lebih dari yang kita pikirkan? Tetapi bukankah kita juga banyak kali melupakan Tuhan pada saat seperti itu? Kalau kita sudah sedih, kita minta Tuhan berkati saya. Ketika sedang diberkati, apa kita masih ingat Tuhan, saudara? Saya bicara dengan para penatua. Kita banyak kali melupakan Tuhan berkati kita untuk kita bisa bekerja. Dan dapat hasil dari pekerjaan itu. Setelah itu, apakah kita menggunakannya untuk Tuhan? Bukan kasih ke gereja loh, saudara. Bukan itu maksud saya. Tapi apakah kita menggunakannya dengan baik supaya Tuhan dimuliakan? Ataukah setelah kita selesai dari itu baru kita pikir, aduh, kenapa seperti ini? Saudara, masih belajar telah tetap dengan Petrus, saudara. Aduh, kenapa seperti ini? Tapi jangan berhenti mengikut Tuhan. Petrus pasti berpikir, kenapa saya mesti menyangkali Tuhan saya? Kenapa saya harus seperti ini? Petrus 3 hari itu dia akan sangat menderita hidupnya. Tuhan ada di dalam kubur. Dia berpikir tentang dirinya, kenapa saya mesti menyangkali Tuhan saya? Tapi Petrus tidak berhenti, saudara. Petrus tidak berhenti mengikut Tuhan. Petrus tidak berhenti karena Tuhan mendoakan dia. Petrus, saya berdoa supaya engkau, imanmu jangan gugur. Saudara, jangan berhenti mengikut Tuhan. Sekalipun ada banyak kelemahan dalam hidup kita, kita bukan orang sempurna. Kalau Petrus saja melakukan kesalahan, apalagi Soni Roland Pontolawokang, apalagi kita, saudara, sebut nama saudara, kita lebih lemah, jauh lebih lemah dari Petrus. Tapi mari belajar dari Petrus, jangan menyerah. Jangan berhenti. Kita boleh duduk sendiri menunggu apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi Tuhan? Kita mungkin lupa apa yang Tuhan katakan. Apa yang akan terjadi Tuhan? Saya tidak tahu. Lalu orang akan bilang pada kita, Tuhan kita sudah diambil. Waduh, sama-sama sakit saudara. Kok Tuhan diambil? Kenapa Tuhan diambil? Lalu dia berlari dan setelah itu dia sampai dan lihat. Tidak. Kain ada di situ. Kain ada di sini. Nggak mungkin dicuri orang. Nggak mungkin dicuri orang. Dan Petrus mengerti. Apa yang Petrus buat? Dia pulang, saudara. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Hidup masih terus berjalan, saudara. Hidup masih berjalan dalam segala kelemahan kita. Hidup masih harus dijalani dalam segala kekurangan kita ketika kita mau mengasihi Tuhan. Hidup harus tetap berjalan walaupun banyak kali kita melakukan hal yang tidak Tuhan kehendaki. Tetapi tetaplah berjalan, pulanglah ke rumah. Pulanglah ke tempat di mana Tuhan bilang, tunggu saya di sana. Karena saya akan mendahului kamu ke Galilea. Itu kata Tuhan. Jangan berhenti. Dalam sakit sekalipun. Jangan berhenti. Itu sebabnya saya katakan ketika Tuhan berdoa padanya. Petrus, aku berdoa. Supaya imanmu jangan gugur. Saudara lihat sesudah itu apa yang terjadi dengan Petrus. Petrus balik. Itu, Yohanes kan saudara boleh baca di situ. Dia balik, dia bilang saya mau tangkap ikan. Saya sudah khotbahkan tahun lalu, apa 2 tahun lalu. Petrus tangkap ikan. Saya balik lagi kerja. Kenapa? Karena saya sedang menunggu Tuhan. Tuhan bilang tunggu saya di Galilea. Saya akan ketemu dengan kalian di Galilea. Dan Petrus pergi ke Galilea. Petrus bawa pancing. Dia ingat lagi ini yang saya gunakan dulu. Untuk hidup saya. Sekarang hidup saya ada dengan Tuhan. Ini pancing ini yang saya gunakan dulu. Dia kira dia bisa hidup dari situ. Saudara tahu? Tuhan tanya, adakah kamu punya makanan anak-anakku? Petrus lagi tangkap ikan, dia turun. Di darat itu Tuhan sudah sediakan ikan bakar bagi Petrus. Tuhan sudah sediakan makanan bagi Petrus. Lalu Tuhan bilang pada Petrus, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Bayangkan kalau Petrus berhenti. Bayangkan kalau Petrus kalah karena persoalan dalam hidupnya. Bayangkan kalau Petrus kalah karena persoalan-persoalan yang dia lakukan. Karena kelemahan-kelemahannya. Apakah Tuhan akan berkata padanya, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku? Tidak. Petrus tidak kalah. Saudara, apakah kita mau kalah karena persoalan?
Apakah kita mau kalah karena pergumulan hidup kita? Apakah kita mau kalah karena kegagalan-kegagalan kita? Saudara, nggak usah bicara kegagalan dengan saya. Saya adalah hamba Tuhan yang paling banyak gagal. Paling gagal, tapi saya nggak mau berhenti. Saya tidak akan berhenti. Saya tahu Tuhan dengar ini. Saya tahu Tuhan dengar ini. Dan Tuhan mungkin akan berkata, Sony, jangan banyak omong di situ. Karena Petrus menyangkal saya. Tapi saya mau minta kemurahan Tuhan. Tuhan, kalau engkau bisa berkata seperti Petrus, aku akan berdoa supaya imanmu jangan gugur. Berikan doa itu kepada saya. Saudara mau berkata begitu kepada Tuhan? Tuhan, saya gagal. Tapi beri doa itu kepada saya. Jangan iman saya gugur. Dan Petrus berdiri ketika Tuhan katakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua? Petrus ingat apa yang Tuhan katakan padanya. Engkau menyangkali aku, Petrus. Petrus bilang, Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Engkau tahu, Tuhan. Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihimu? Petrus bilang, aku mengasihimu Tuhan, cuma seperti yang dapat aku lakukan, Tuhan. Dan Tuhan bilang, gembalakanlah domba-domba. Saudara bayangkan kalau Petrus menyerah kalah? Di Kisah pasal 2 tidak akan tercatat Petrus berkhotbah sampai 5.000 orang bertobat. Petrus itu cuma hasil dari pelayanan Andreas, cuma satu orang. Tapi dibilang pada Tuhan, saya lemah, Bapak. Saya tidak kuat, Tuhan. Saya banyak kali gagal. Saudara, tadi saya bilang, apakah engkau selalu gagal? Iya, mari kita mengaku itu di hadapan Tuhan. Tapi sekarang saya mau bilang pada saudara, apakah saudara mau mundur? Ataukah saudara akan tetap maju dalam segala kelemahan saudara? Maukah saudara bilang seperti Petrus, Tuhan, aku tidak punya apa-apa. Dia berdiri ketika ada orang sakit dan bilang, aku tidak punya emas dan perak. Tapi dalam nama Yesus, cuma itu yang dia bawa, saudara, dalam hidupnya. Setelah itu dia dianiaya. Saya sudah cerita tadi. Dia ditangkap dan dibunuh. Disalib. Sebelum disalib dia bilang, tolong jangan salib saya seperti Tuhan. Salib saya kepala di bawah. Dan dia mati seperti itu. Saudara, banyak kali kita melupakan Tuhan. Bahkan pada saat kita sedang berusaha untuk mengasihi Tuhan. Dan banyak kali kita jadi ingat Tuhan. Ketika kita berada dalam masalah. Ketika kita tertegur oleh Tuhan. Tolong jangan kalah, saudara. Ketika Tuhan menegur kita. Tolong jangan kalah ketika masalah menumpuk dalam hidup kita. Tetaplah mengasihi Tuhan. Ikutlah seperti Petrus. Walaupun kita tidak sekuat Petrus. Kita lebih lemah dari Petrus. Kita lebih lemah. Tapi pulanglah ke rumah. Baliklah ke tempat di mana kita berada bersama-sama saudara seiman. Di rumah itu tempat mereka berkumpul bersama, saudara ya. Pulanglah ke persekutuan. Baliklah bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan bilang, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Itu yang didengar Petrus ketika Tuhan mau naik ke surga. Dan setelah itu Petrus berkata kepada para imam, kita harus lebih taat pada Allah daripada manusia. Mau, saudara? Maukah saudara mau berkata pada Tuhan, Tuhan, lemah saya. Bahkan saya lebih gagal dari Petrus. Tetapi saya nggak mau berhenti mengasihimu. Jika bisa, doakan saya. Seperti yang kau katakan. Supaya imanmu jangan gugur. Tuhan sudah berdoa itu kepada Petrus. Tuhan tidak akan berdoa bagi kita. Saya tadi cuma sampaikan begitulah doa kita. Kita boleh minta kan. Tapi sekarang kalau begitu mari kita berdoa bagi saudara kita yang sedang dalam masalah. Tuhan jaga dia supaya imannya jangan gugur. Supaya dia tetap berdiri teguh kepada Tuhan. Cuma itu yang bisa kita lakukan kan? Silakan saudara, kalau saudara mau berdoa. Mau bilang pada Tuhan, Tuhan, saya tidak akan mundur. Tuhan dengar itu. Tapi jangan sampai begini, oh saya nggak mau bilang begitu. Kalau saudara nggak mau bilang begitu, saudara nggak pernah akan punya tekad. Itu cuma jadi, saya nggak mau janji nanti bagaimana. Karena saudara nggak punya tekad. Jangan jadi orang seperti itu. Jangan jadi orang Kristen yang kayak begitu. Jangan jadi orang Kristen yang pengecut. Petrus mau salah mau enggak, dia maju terus. Dan Tuhan tahu hatinya.